Nomor 8. Ini adalah soal UMPTN tahun 2000 rayon A, ya. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Jadi jumlah kursi adalah 48. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi maksimum 60 kg. Jadi bagasi kelas utama ini bisa lebih kecil sama dengan, ya, maksimum itu maksudnya lebih kecil sama dengan 60 kg. 60 kg, sedangkan kelas ekonomi maksimum 20 kg. Jadi bagasi kelas ekonomi adalah harus lebih kecil atau sama dengan 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi maksimum 1440 kg. Nah, ini bisa kita modelkan langsung, ya. Jadi ini ada dua macam penumpang, yaitu kelas utama dan ekonomi, ya. Kelas utama ditambah kelas ekonomi, ya, harus lebih kecil sama dengan 48 karena jumlah penumpangnya ini adalah 48 orang. Nah, untuk bagasi, ya, kita asumsikan aja semua membawa bagasi maksimum. Jadi kelas utama maksimum itu 60 gram. Jadi 60 gram dikalikan banyaknya penumpang utama ditambah 20 gram dikali banyaknya penumpang ekonomi, ini harus lebih kecil sama dengan 1440. Nah, ini maksimum bagasinya. Harga tiket kelas utama 150.000 dan ekonomi 100.000. Supaya mendapat pendapatan dari penjualan tiket pada saat naik pesawat penuh mencapai maksimum, tentukan jumlah tempat duduk kelas utama. Nah, fungsi pendapatannya, ya, Z ini adalah 150.000 dikalikan banyaknya penumpang utama ditambah 100.000 dikalikan banyaknya kelas ekonomi, ya, penumpang kelas ekonomi. Ya, ini paling enak itu kita gambar dulu, ya. Kalau program linear seperti ini kita gambar, ya. Ini maksimum ada 48. Jadi ini tiap segini 10 gitu, ya. 10, ya, 20, 30, 40, dan ini adalah 50. Nah, ini dimisalkan kelas utama. Dengan kelas ekonomi yang sini sama, ya, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Ya, 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian kita gambar, ya. Kalau utama 0, ekonomi akan 48. Ya, ini utama, ini ekonomi. 48 itu kira-kira di sini, kira-kira saja, ya. Kalau ekonomi 0, utama 48, kira-kira di sini. Kita gambar garis lurus. Nah, garis lurus, ya. Ini adalah persamaan, anggap aja ini persamaan pertama. Nah, saya tulis persamaan pertama di sini. Nah, ini harus lebih kecil dari 48. Misalnya utama dan ekonomi saya masukkan 0. Nah, 0 ini lebih kecil dari 48. Daerah sini berarti daerah penyelesaian. Yang kita arsir daerah yang bukan penyelesaian. Nah, biar daerah penyelesaiannya bersih. Oke, ngarsitnya ke sini. Kemudian, nah, ini bisa kita sederhanakan, ya. Semua dibagi 20. Ini akan menjadi 3U ditambah E, ya, lebih kecil sama dengan 72. Ya. Saat E-nya 0, ya, saat E-nya 0, ya, E-nya 0, maka ini utamanya ini 72 dibagi 3. Ya, itu akan dapat 24. Ya, 24 kira-kira di sini. Ya, ini persamaan kedua gitu, ya. Ya. Saat kelas utamanya 0, ya, maka kelas ekonominya harus 72. Ini 50
60, 70, kira-kira 72 di sini ya. Ini 24 di sini, kita tarik garis lurus ya. Nah ini, nah saat U dan E kita kasih 0, ternyata 0 lebih kecil dari 72. Ini berarti daerah hasil yang kita arsir yang bukan daerah hasil. Kita arsir ke sana ya. Nah, kita inginkan pendapatan maksimum. Jadi titik yang harus kita cek itu di sini, dan di sini. Ya, biasanya jawaban ada di sini. Ya. Jadi kita cari titik potongnya dulu, kita eliminasi ya. Jadi 3U ya tambah E sama dengan 72. Sedangkan persamaan pertama U tambah E sama dengan 48 ya. Ini langsung kita eliminasi ya, E nya kita hilangkan, 3U dikurangi U akan dapat 2U ya. E dikurangi E habis, 72 dikurangi 48 ini 24, maka kelas utama itu ada 12 orang. Sedangkan kelas ekonomi ya, kita pakai persamaan ini, kelas ekonomi itu 48 dikurangi 12 ya, ini akan ada 36 orang. Nah 12 dan 36 kita masukkan ke sini ya. Ini 150.000 kali kelas utamanya itu kali 12 ya, tambah 100.000, nolnya kurang 1 ini ya, 100.000 ya, dikalikan kelas ekonominya ada 36 ya. Ini akan menghasilkan 1.800.000, ini akan menghasilkan 3.600.000 ya. Ini sama dengan 5.400.000 ya. Ini adalah kasih RP ya. Nah, dikasih koma 00 ya, etikanya untuk nulis uang. Nah, ini adalah pendapatan terbesar. Kalian bisa cek di titik ini ya, saat E nya 0 dan U nya 24, atau titik ini ya, saat berapa ini, 48 E nya saat U nya 0. Nanti pasti pendapatannya kurang dari ini. Baik, ini adalah penjelasan untuk nomor 8.